Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan semoga anak-anak belajar di rumah penuh dengan semangat. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tema 3, subtema 4, perubahan wujud di sekitarku, dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Di subtema 4 kali ini, Bapak akan membahas dua materi pembelajaran, itu mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar dengan teks proses pembuatan tahu. Bisa dibuka bukunya di halaman 71 dah. Dan untuk materi yang kedua yaitu kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Bisa kalian buka dengan teks dampak pemanasan global. Bisa dibuka di halaman 78 dan 79. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Dengan teks di sini ada proses pembuatan tahu ya. Nah, sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Nah, informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Seperti proses pembuatan tahu di sini ya nanti. Pada proses pembuatan tahu, kita dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda ya. Nah, kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Nah, proses pembuatan tahu ditemukan di Tiongkok pada dinasti Han. Tahu mempunyai kotak dan bertekstur lembut. Nah, sekarang proses pembuatan tahu. Kalian harus menentukan dan memperhatikan gambar-gambar yang telah Bapak sajikan pada video pembelajaran ini, atau bisa kalian dilihat di buku halaman 72 ya. Nah, urutan cara pembuatan tahu mulai dari memilih kacang kedelai yang berkualitas baik, lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu kacang kedelai direndam selama 8 jam, lalu dicuci kembali. Proses yang kedua, kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur. Proses yang ketiga, bubur dari kacang kedelai itu kemudian dimasak sambil terus diaduk agar tidak mengental. Aduk perlahan hingga mengeluarkan gelembung. Keempat, setelah itu bubur tersebut disaring. Kelima, hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu berbentuk gumpalan. Keenam, endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan dipastikan kandungan airnya benar-benar habis. Setelah itu lalu siap dipotong dan dikonsumsi. Nah, setelah kalian memperhatikan atau menyimak gambar-gambar yang telah disajikan dari proses pembuatan tahu, tentunya kalian dapat mengambil informasi-informasi tentang perubahan wujud benda. Nah, kalian bisa tentukan ya, apa informasi tentang perubahan wujud benda di sini. Ya, betul. Itu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kemudian dari cair menjadi padat kembali. Nah, proses dari
padat ke cair, kalian bisa lihat dari proses penghancuran dan perebusan kacang kedelai. Nah, kalau proses dari mencair kemudian menjadi padat, yaitu kalian bisa lihat di proses pengendapan air tahu atau air kacang kedelai tersebut sehingga menjadi tahu. Nah, itu informasinya ya tentang perubahan wujud benda. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Sebuah informasi dapat ditemukan dari suatu teks. Selain dengan membaca atau menyimaknya, dengan seksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru dari dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mari kita simak teks dari dampak pemanasan global. Bisa kalian dibuka halaman 79. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Ketika seluruh permukaan es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Khususnya, wilayah Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi bersih. Artinya, banyak pulau Indonesia yang akan menghilang. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia yang akan terganggu. Dari teks dampak pemanasan global ini, mungkin terdapat kata-kata baru yang kalian kurang pahami, seperti kata signifikan, spesies, eksotik, ataupun kata-kata yang lainnya yang mungkin kalian belum tahu maknanya. Nah, maka dari itu, kalian bisa mencari tahu maknanya dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, untuk perubahan wujud bendanya dalam teks ini kalian sudah mengetahui ya, yaitu tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, alhamdulillah materi pada pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tentang mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar dan kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Untuk tugasnya, kalian dapat mengerjakan latihan evaluasi subtema 3 halaman 68 dan sampai 70, dan untuk tugas yang kedua yaitu kerjakan ayo berlatih halaman 79. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.